Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Bita Afriyati Dewi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, pernahkah kalian merasa mudah mengantuk, sering lemas, ataupun tidak bergairah? Jika iya, berarti besar kemungkinan kalian mengalami yang namanya anemia atau kekurangan darah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya ketika kalian mengalami anemia atau kekurangan darah adalah kalian harus mempunyai tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jika diperlukan, kalian bisa mengkonsumsi suplemen penambah darah. Sebenarnya, bagaimana sih peredaran darah pada manusia? Lalu organ apa saja yang menyusun sistem peredaran darah manusia, serta fungsinya itu untuk apa organ-organ tersebut? Lalu kemudian, apakah ada kemungkinan kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah manusia? Nah, semua hal tersebut akan kita pelajari dalam bab kali ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi selanjutnya. Selamat menonton. Darah adalah komponen utama dalam sistem peredaran darah. Kalian tahu apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat khusus yang mengandung sel-sel dan berada dalam matriks yang berbentuk larutan. Darah memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Yang ketiga adalah mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuan di dalam tubuh. Yang keempat, mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang di ginjal. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keenam, mengatur ion garam untuk menjaga keseimbangan pH cairan tubuh. Dan yang terakhir adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Komponen darah. Darah memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah plasma darah sebagai matriks darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Matriks darah mengisi sekitar 55% dari total volume darah. Plasma darah tersusun atas berbagai macam komponen yang diantaranya yaitu air sebagai komponen utama darah. Yang kedua adalah beberapa jenis protein. Yang ketiga adalah garam untuk mengatur keseimbangan pH tubuh. Yang keempat adalah nutrien hasil dari nutrisi yang kita makan lewat makanan. Yang kelima adalah hormon. Yang keenam adalah karbon dioksida hasil metabolisme di dalam sel. Dan yang terakhir adalah nitrogen. Sel-sel darah berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengangkut karbon dioksida dan oksigen. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Yang ketiga adalah keping darah atau trombosit yang berfungsi dalam penutupan luka. Jika darah diambil lalu kemudian diputar di dalam sentrifuge dengan kecepatan tinggi, maka akan diperoleh komponen seperti pada gambar. Jumlah 45% dari sel-sel darah masih dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang terbanyak itu adalah sel darah merah. Sel-sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah merah berbentuk bulat dengan cekungan di kedua permukaan atau cakram bikonkav, tidak berinti dan berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Jumlahnya sekitar 5-6 juta sel dan diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berbentuk tidak tetap atau ameboid, memiliki inti dan tidak berwarna.
Jumlahnya sekitar 6.000 sampai 11.000 tiap milimeter kubik. Leukosit diproduksi pada sumsum tulang dan kelenjar limfa. Berdasarkan keberadaan granul, leukosit dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah granulosit yang terdiri dari eosinofil yang bersifat fagosit dan ameboid, basofil yang mengandung zat antikoagulan dan heparin, dan neutrofil yang bersifat fagosit. Yang kedua adalah agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Keping darah atau trombosit. Trombosit berbentuk tidak beraturan dan tidak memiliki inti. Jumlahnya kurang lebih 200.000 sampai 450.000 dan dibuat dalam sumsum merah dari megakariosit. Megakariosit merupakan trombosit yang sangat besar dalam sumsum tulang. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah jika terjadi luka. Dari gambar tersebut kita bisa lihat beberapa komponen darah. Yang berwarna merah adalah eritrosit. Dia memiliki membran plasma dan sitoplasma yang berisi hemoglobin. Kemudian ini adalah leukosit. Nah, dia memiliki inti sebagai fagosit ya. Kemudian ada trombosit yang tidak beraturan di sini sebagai penutupan luka. Proses pembekuan darah. Ketika kita misalnya terluka ke iris pisau, maka kita akan mengeluarkan darah dengan luka yang terbuka. Nah, ketika terjadi luka, maka respon tubuh kita akan mengeluarkan darah yang di dalam darah terdapat trombosit. Trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Tromboplastin atau trombokinase akan diaktifkan oleh antihemofilia membentuk protrombin. Protrombin kemudian dibantu oleh vitamin K dan ion Ca2+ membentuk trombin. Trombin kemudian akan berubah menjadi fibrinogen dan kemudian fibrinogen akan berubah lagi menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka yang terbuka tadi, sehingga luka menutup kembali dan darah berhenti mengalir.